Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk kita semua. KPU Banyumas, Sikap. Sedulur KPU Banyumas, jumpa lagi bersama kami, Komisioner KPU Kabupaten Banyumas, dan sekarang plus satu, yakni Kasubag Prodab, karena tema ini terkait dengan Data pemilih. Kita jumpa lagi di program Sinau Bareng JDIH Kabupaten Banyumas. Sebuah program dari KPU Banyumas untuk memperbincangkan, mengkaji, dan mempelajari serta menginformasikan terkait dengan peraturan kepemiluan. Ada undang-undang, ada PKPU, dan aturan lainnya, termasuk dokumentasi dan informasi terkait hukum kepemiluan. Pada kesempatan kali ini, sedulur KPU Banyumas, kita akan memperbincangkan sebuah tema yang senantiasa menjadi, bukan momok ya, apa istilahnya ya? Diperbincangkan banyak orang. Diperbincangkan banyak orang. Menjadi isu yang hot, Ya. isu yang seksi, yakni daftar pemilih. Dari tiap pemilu pasti dipersoalkan daftar pemilih. Makhluk seperti apakah daftar pemilih? Nanti kita akan berbincang itu dengan narasumber yang terpercaya dan terverifikasi. Ya, nasional dan internasional. Ini ada Mas Hasis Munandar selaku Komisioner Divisi Rendatim, Ya. Rencana Data dan Informasi. Sekaligus juga mengundang narasumber yang terregister Terpercaya. Ini urusan teknis ya. Yang bagian ulet-ulet data nih. Ini Mas Subhan Purno Aji SIP MA, Ahli kepemiluan ini. Kasubag Prodab, program data. Sebenarnya Banyumas, saya sampaikan tadi, ini bahwa tiap pemilu daftar pemilih menjadi sesuatu yang diperbincangkan, menjadi isu yang hot, bahkan termasuk hal yang disengketakan ya, menjadi sengketakan baik MK maupun MA itu daftar pemilih. Dan komitmen KPU untuk periode sekarang, dan ini amanat undang-undang, bahwa daftar pemilih itu sekarang bukan hanya pas tahapan saja, tetapi sekarang namanya daftar pemilih berkelanjutan. Seperti apa daftar pemilih berkelanjutan? Kita persilahkan Al-Mukarrom yang langsung. Jadi ketua. Jadi langsung disco. Kita kan konteksnya Kabupaten Banyumas nih ya, KPU Banyumas. Jadi nanti biar program data itu menjelaskan ke sedulur KPU Banyumas, Kodemas itu ke penduduk Kabupaten Banyumas berapa, ini berapa. Jadi cetok jelas bahwa KPU itu sudah mempersiapkan data dengan baik dan benar. Dan sekarang ada aplikasi baru dengan apa? Cindalenjut. Oke, tahu sebelum itu Mbak, kita cerita monggo Mas Hasis. Aturan siapa? Atau mungkin kilas balik mengapa ada Cindalenjut atau ada pemutaran data pemilih berkelanjutan? Monggo dipersilakan. Jangan dispo dulu. Ya, lagi kopi ya. Silakan kopi. Terima kasih Ketua. Baik, seluruh Kabupaten Banyumas, tadi sampaikan Ketua.
bahwa ini ada narasumber plus yang biasanya kita berlima, sekarang berenam. Alhamdulillah bahkan sudah ada pasangannya. Iya. Ini juga satu-satunya di warga KPU Kabupaten Banyumas yang meregister S2 murni dan asli lulusan dari KPU ya Mas Irfan. UGM. Karena memang dia waktu S2-nya Expertnya kepemiluan. ya. Dan milih yang gratis. Dan maksudnya itu. Iya. Baik juga teman-teman Mas, saya perkenalkan ini Kasubag Produk satunya S2 di tata kelola pemilu di Kabupaten Banyumas yang kemarin baru saja selesai melaksanakan dan rencananya mau S3. Ya. Betul ya? S3. S3. Nah, ono sponsor tapi. KPU always loh. Baik, Saudara Banyumas, tadi sampaikan oleh Ketua KPU bahwa sekarang kita akan berbincang terkait dengan pemutakhiran daftar pemilih yang ini pada 2019 merupakan salah satu objek hoax di media sosial. Hampir 89% terkait dengan DPT. Mulai dari ada 7 kontainer, ada 14 juta orang gila ikut masuk daftar pemilih, kemudian ada yang hilang, ada yang dihilangkan, bahkan ada malah halus ikut daftar pemilih. Nah, ini berita hoax ini ternyata terkait dengan data pemilih. Artinya daftar pemilih ini salah satu objek sengketa tadi disampaikan Ketua. Oleh karenanya KPU Kabupaten Banyumas berkomitmen pada saat ini akan melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan itu secara akuntabel, transparan, sesuai dengan prinsip penyusun data pemilih. Ngerti orang Mbak? Ada 7 prinsip pemutakhiran data pemilih. Apa baik kowe? Ya. Apa sih pertama sih? Orang ngerti kok. Bisa saya ngerti ya. Baik. Akurat. Yang pertama akurat, betul, bahwa data kita karena akan dijadikan sebuah salah satu data valid untuk penyandingan nanti di pemilu 2024, maka harus akurat. Tidak boleh data kita hanya sekedar comot-comotan. Betul. Yang kedua komprehensif. Kok ngerti sih? Kok ngerti nih kok. Terus Yang kedua komprehensif, betul. komprehensif maksudnya Artinya menurut bahwa data kita itu bukannya data sekedar data yang misalnya hanya nama, nik ataupun sebagian data, tapi betul-betul menurut data dapat dipertanggungjawabkan lengkap, baik ketika ada daftar pemilih yang masuk menjadi DPT itu sudah dipastikan clear Mbak, secara administratif tidak ada double, tidak ada ganda, baik ganda campuran maupun ganda bebas. terus mutakhir betul ya. Mutakhir, betul. Mutakhir. Kemudian ini mutakhir, ini yang tadi dibahas oleh Ketua, bahasa di KPU sekarang ada SIDALIJUT, yaitu Sistem Informasi Daftar Pemilih Berkelanjutan. Mutakhir ini artinya data pemilih kita dimutakhirkan, betul ya Mas? Kasubag Produk ya. Terbaru dan terkini. Iya. Dicopot baik nih. Inklusif. Mutakhir. Kemudian inklusif. Wah, aku mau bisa Mbak. Masa PPK nih. Inklusif. Artinya data kita tidak tertutup hanya milik KPU saja. Semua orang bisa memberikan informasi, bisa mengakses, kemudian bisa meminta data, bisa memberikan masukan. Bahwa data kita itu data untuk peserta pemilu, untuk masyarakat, dan untuk siapa saja yang membutuhkan. Itu inklusifnya. Jadi ketika data pemilih itu masuk di KPU, tentunya sudah undang-undang ya Mbak ya. Karena menurut regulasi ada data yang memang dikecualikan tidak boleh dikeluarkan secara utuh gitu. Nanti Mas Kasubag menjelaskan lebih terkait. Kenapa harus transparan? Kenapa? Ini Mbak. Karena kalau tidak transparan itu ada nama ganda Mbak. Ganda bebas ini transparan loh, harus harus transparan. Bahwa kita setiap bulan ada pleno terkait dengan DPT. DPT itu diumumkan ya. Iya betul. Nah, kemudian setiap 3 bulan kita ada rapor dengan misalnya terkait dan Bawaslu lah, ini tugasnya Bawaslu yang mengawasi, makanya harus transparan Mbak. Karena kita punya sedulur penyelenggaraan Bawaslu yang tugasnya mengawasi. Kemarin ketua kumpulkan stakeholder itu maksudnya transparan itu ya. Nah betul, itu salah satu itu bahwa data kita dilaporkan juga ke instansi terkait disamping dengan ke KPU di atasnya vertikal. Kemudian yang keenam adalah responsif Mbak. Ya. Artinya ketika kita dapat data langsung cepat tanggap
sikap lah Iya. begitu ya. Seorang Banyumas ya gagian lah. Jemput ke, oh jemput ya, kakian ya. Bahwa data kita itu responsif, ada masukan langsung tidak lanjuti. Jadi 24 jam lah. Ya. Sekarang produk itu tidak ada tidurnya, Oh, iya. pada saat tidur. Mata tertutup. Paru lutut ya, lutut ya. Kalau apa sebab produk itu tidurnya tidak hanya dalam posisi tidur, Mbak. Tapi biasa saja kemudian duduk matanya merem. Kan kelindur kan mikirnya DPT apa? Iya. Ini karena kita harus responsif, ada masuk 24 jam bisa memberikan masyarakat Tanggap, ke ya. kita tanggap. Juga ada nomor WA. Ya. Tapi mohon maaf dulu Pak Jumas, itu nomornya Pak Yasin Mentari tidak dimasukkan di situ. Biar, Ini asas biar ketua divisinya bisa tidur. Itu juga prinsipnya. Jatuhnya apa Wi? Partisipatif. Nah, ini kami harapkan jadi bukan hanya KPU, karena KPU terbatas, Mbak. Kita tidak punya badan ad hoc seperti pada tahapan. Karena kan belum tahapan toh. Betul. Nih, Mas Hasis, mengapa harus ada penyusunan daftar pemilih? Oke. Apa terkait apa ini? Penyusunan daftar pemilih ini terkait pendaftaran pemilih tetap dan pada saat pemilu. Jadi pemilih itu ada salah satunya komponennya adalah pemilih. Maka pemilih yang ada di Kabupaten Banyumas khususnya ini harus data betul-betul. Karena terkait dengan hak warga negara gitu ya. Nah, dijamin undang-undang ya. Betul. Itu ada di pasal 198. Konstitusi ya. Ini hak Mahkamah kan Konstitusi di ya. Undang-Undang Dasar ya, Mas, Undang-Undang Dasar 1945 ya. Ya. Amandemen dan juga Iya. kemudian undang Termasuk ada di sana kan hak berbicara, Berbicara. berpendapat, berkumpul, termasuk ini ya. betul. Hak memilih. Sehingga KPU wajib untuk melakukan pemutahiran karena itu terkait dengan hak dasar warga negara. Ada di pasal 27 dan pasal 8D. Undang-undang Gitu ya? 45 ya. Ya. Betul. Nah, ini jadi terkait dengan ini tadi regulasi adalah hak dari warga negara, mempunyai hak untuk dipilih dan memilih, maka salah satu tugas KPU yang dipercaya untuk menyelenggarakan pemilu ini mendata ini. Jadi nanti ketika DPT ini juga bukan hanya memilih, tapi juga dipilih ketika ingin mencalonkan menjadi Bupati, legislatif, presiden. betul. Wajib itu harus. Nah, itu harus masuk di DPT dulu, Mbak. Jangan sampai kemudian misalnya Mas Surya mau nyalon presiden ya, nggak mungkin ya. Kita kata di DPT. Oke, tidak usah Maka itu langsung di TMS, itu Mbak. Karena harus tidak ada di TMS. Artinya Ini melanggar undang-undang. Oke, setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Betul. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum. Itu kan hak dasar. Lalu segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum itu Di Undang-Undang Dasar ya, iya. Ya, betul. hukum dan pemerintahan dengan tidak ada pengecualiannya ya. Itu termasuk hak warga negara. Mas Hasis, Mas Subhan. Kan kalau dulu itu gegere daftar pemilu itu pas hanya menjelang pemilu kan. 2004 ya pada geger. Nah, kita tahu ada daftar pemilu ya ketika ada coklit. Ada pas pemilu. Oh siki orang ada pemilu, orang pilkada. Ada kenapa ya? Gimana Mas Supan itu? Apakah ada pemilu? apakah ada perbedaan prinsip atau ada pendekatan baru atau gimana Mas? Ya. Mohon izin ini untuk sedikit berpendapat. Jadi yang kemarin sudah disampaikan oleh Pak Paulus kan sudah bahwa di dunia ini kan ada dua sistem. Dua sistem. Oke, ini sebenarnya apa Pak Mas? Ada dua sistem. Satu yang periodik. Periodik. Periodik itu hanya saat menjelang ya tahapan istilahnya kalau kita itu istilahnya coklit lah kalau kita itu. Jadi 5 tahun kalau ada pemilu coklit, atau bahkan misalnya kemarin yang kita 2 tahun ada pilkada itu setiap ada event itu pasti coklit. Nah, itu istilahnya disebut periodik. Nah kalau yang ada satu lagi namanya yang berkelanjutan. Nah, berkelanjutan ini yang mencoba diadopsi oleh Undang-Undang 7 2017 itu bahwa KPU berkewajiban untuk memutakhirkan data pemilih. Oh ini amanat Undang-Undang nomor 7 ya. Yang 7. Berarti yang dilakukan KPU
Orang waton ada ya. Iya, Pak. Ya. Ini amanat Ada ya. dasar Amanat hukumnya. hukumnya di pasal 20 huruf L, pasal 201, pasal 2002 dan pasal 2004 itu sudah secara jelas, secara eksplisit. Misalnya ini pasal 204 ayat 1 Undang-Undang 7 karena tertulis KPU Kabupaten Kota melakukan pemutakhiran daftar pemilih berdasarkan daftar tetap pemilu terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan. Oke, berarti basisnya adalah daftar pemilih terakhir Ya, dimutakhirkan secara berkelanjutan. Artinya ini kita sudah bergeser dari model atau pola pendaftaran pemilih yang periodik ya, menjadi berkelanjutan. Maksudnya gini sebenarnya KPU Banyumas, yang namanya periodik itu adalah ketika ada tahapan, By event lah. by event. Ya, Oke. Kalau ini tidak ada pilkada pemilu, tetap akan ada pemutakhiran. basisnya adalah data pemilih yang lama. Data pemilih terakhir. dimutakhirkan. Teknisnya disandingkan ya. Ya, nah kalau teknis ini di masing-masing negara berbeda menganut berkelanjutan. Misalnya kalau di Australia itu misalnya kalau di sana itu sudah nempel. Oke, wes tahu kan Australia. Setahu saya ya. Sepengetahuan Ini kan juga hanya baca saja. Ya. Itu misalnya di Kanada, di Meksiko, di Filipina. Kanada itu sebelah mana? Itu apa ya? Jadi sudah nempel dengan single ID card itu. ya kita basisnya itu Pak. Jadi mungkin pembentuk undang-undang itu sudah bahwa di Indonesia sudah ada single ID sejak 2012. Itu mungkin sudah berpikir bahwa kita sebenarnya bisa untuk melakukan Berarti SIM, KTP, lalu apa? Asuransi. Pajak, Jadi satu ya. Jadi satu Pak. Jadi Bisa pindah tanah gitu ya. asuransi Pak. Biasanya asuransi. Asuransi. Asuransi pasti satu single ID. Nah, kita dengan asas itu mungkin kita sudah agak bergeser ke yang berkelanjutan. Nah, nanti yang kemarin mungkin sering disampaikan oleh para pihak ya, terutama yang stakeholder, ini mungkin soal dasar hukum lah. Nah, ini kan mungkin ranahnya di Jakarta ya sama KPU RI, permasalahan dasar hukum untuk pelaksanaan PDPB yang memang kita belum istilahnya masih dalam bentuk undang-undang. Jadi belum ada Regulasinya belum ada berarti. turunannya. Secara teknis, kalau Belum ada ya? di surat edaran sudah enggak. ya, Terbaru adalah surat edaran 366 kemarin dari Surat 2021. Harus ada kan PKPU. Edaran. kawan dalam proses. Dalam proses, ya. Ini, karena ini juga terkait dengan aplikasi Mbak. Sekali lagi, karena ini pakainya sistem aplikasi Sidali Jut. Ya, justru harus lebih kerasan Mbak. Sidali Jut. Coba dilaporkan. Artinya semua KPU Indonesia melakukan yang sama. Nah, kendala kita satu di aplikasi dan dua di server. Kalau pada saat bersamaan kemudian kita mengaktifkan itu masih ada over-overnya itu over-overnya. Jadi sekarang ada dua cara model, yaitu offline dan online ya Mas ya, untuk Sidajut ini. Nah, ini DPT. Ya, tapi tadi sampaikan produk saya Mas Rin bisa tahu ya. Itu kemampuan seperti itu berkat dari komisionernya. Kan pemutahiran data pemilih dan basisnya adalah DPT terakhir. Ya dimutakhirkan elemennya apa aja Mas? Ya, itu kalau di undang-undang kan ada berapa bahas 9 ya. Ya. Berapa kasus? Apa aja? Jangan tanya sama ketua divisinya Mas. Saya ragu. Coba aja. Minimal 5 lah ya. Ada nomor kakak sampai yang terakhir dan disabilitas. Oke, berarti pertama kalau kita yang mutakhiran itu nama ini, nama, nomor kakak, alamat, tanggal lahir, jenis kelamin, tempat lahir, Umur. jenis kelamin, status perkawinan, alamat, dan keterangan disabilitas ya. Ya. Minimal 5. Apa semua kalau kita lakukan 9 nih? Ya, semuanya kalau yang namanya daftar pemilih alamat harus lengkap. 9 ini. 9 itu harus lengkap. Ada nicknya, Ya. ada nama, ada tanggal lahir, tempat lahir, jenis kelamin, status perkawinan, alamat, dan keterangan disabilitas. disabilitas. Oke, 9 ya.
Sehingga itu yang kita lakukan, harus lakukan ya. Oke, modelnya ini berlanjutan walaupun tadi Mas orang pilkada ngode Mas. Oh, Turunnya aja wangi. Orang turun. Nah itu DPT terakhir kita yang kemarin di pleno berapa sih Mas? Yang kemarin Pak, jadi prosesnya kan begini mungkin ya, jadi mungkin seluruh Pak juga belum tahu bahwa karena kita tidak ada pilkada di 2020, kita murni dari DPT yang ada di Sampurna Papua. DPT tahun 2019. Kita pemilu terakhir dan mereka. Nah, prosesnya itu sangat bergantung pada ya karena kita tadi sampaikan Pak Hasis, kita tidak punya perangkat di bawah lagi, jadi sangat bergantung pada masukan masyarakat Pak. Jadi ini partisipasi masyarakat itu yang diharapkan adalah aktif untuk ketika ada perubahan data atau luar data misalnya perubahan status itu diharapkan aktif untuk memperbarui datanya. Berarti masyarakat anggar partisipatifnya sangat sayang banget sama KPU, boleh ya? Ya, Oh seneng banget ya Mas Yowo, seneng banget ya. Kita Nyong gue, pemilih yang belum terdaftar gitu ya. betul. Oh, di jalan mana sih alamatnya Mas KPU Mas? terus Mas Subhan ini berkorelasi nggak? Karena biasanya kan kita yang aktif ya dengan perangkat badan ad hoc begitu kan, kita yang pemutakhiran. Nah, sementara di Sidalisjut ini kan kita menunggu partisipasi aktif dari masyarakat terhadap kualitas data yang dimutakhirkan ini bagaimana? Oke, jadi prosesnya kan ada selain partisipasi masyarakat juga kita bekerja sama dengan instansi lain. Oh, iya. Dicapai ya? Nah, contohnya tadi yang tadi disampaikan di Dukcapil itu pasti karena yang Jadi leading sektor gembok ya. bukan. Nah, yang kedua kita yang sudah berjalan di Banyumas itu dengan PA Pengadilan Agama itu terkait dengan ternyata di sana kita baru tahu ada untuk izin dispensasi nikah. Nikah dini ya? Nikah dini Pak. Kalau divisinya pengalaman. Apa? Terus yang ketiga itu dengan instansi TNI dan Polri. Dan Polri. Kalau TNI Polri kaitannya apa itu prosesnya? Ya, pemilih pemula yang ya. sudah ya, pensiun atau yang pemula atau ya. pemilih yang tidak memenuhi syarat karena statusnya Status belum TNI Polri ya. dari Oke. sipil ke baik dari Atau rakyat dari- biasa ke Itu polisi kan ya. data yang di luar Mas. Kita kan punya nih ya data yang di dalam yang kita Ya, kuasai. Misalkan kemarin pas coblosan ada data pemilih khusus, ada pemilih tambahan namanya juga. Iya. Itu modelnya kita lakukan apa? Oke, jadi yang kita masukkan untuk pertama kali nih Pak, jadi ini kan karena berlanjutan pasca pemilu kita ada pemeliharaan, itu adalah DPK, Ya, daftar pemilih Pemilih khusus, khusus. yaitu mereka yang saat hari H menggunakan KTP. pemilih dengan KTP. Nah, itu ternyata banyak Pak di Ya. Banyak yang di Banyak. KPU Banyumas banyak. ya di KPU kita yang sudah terkonfirmasi, artinya kadang kan dari bawah itu hanya nyatet nama Pak. Ya. Daftar panik atau nik nggak jelas. Dan itu yang parakin umat guna iya. Nah iya. itu betul Pak, itu jadi kendala juga. Kemudian setelah ada nama dan nik, kita konfirmasi ke Dukcapil bahwa memang yang bersangkutan warga Banyumas, tapi tidak terdaftar dalam DPT. Nah kita langsung masukkan Pak. Itu sekitar ada 2000-an di Dari TPK berapa? 1350981. 1350 13.000 Mas. Ya. Oh iya, yang kalau yang Ya, DPK. tercatat itu sekitar 13-12 ribu. 12.000 ya. Kita baru terverifikasi 2.000 ya. Berarti 10.000 kurang masih ada. Ya kita nggak tahu ya Pak, ini mungkin Bapak Komisioner juga mungkin lebih paham. Jadi kita tidak tahu bahwa di TPS pada saat hari H bisa jadi ada orang yang datang ke situ, warga situ itu mungkin awalnya dia terdaftar di tempat lain Pak, artinya sudah terdaftar dalam DPT. Ya. Tetapi karena mungkin di situ dia pindah dan sudah dapat KTP di tempat baru, itu dimasukkan dalam DPK. Nah, seharusnya secara administratif itu hanya di DPTB Pak. Termasuk kemarin yang mahasiswa ikut sini itu di luar begitu. Itu kan banyaknya dengan surat keterangan. Senam ya. Ya betul, keterangan pindah. A5. A5. Undangan. Undangan. Oh, undangan.
undangan nyoblos Mbak. Ya. Karena Ya, mau 2019 ngetes baik. lupa. Itu jadi mengekspos beberapa kelemahan kita di Nah, Ya, jadi nanti evaluatif. betul. Nah, di berlanjutan ini diharapkan ya seperti Mas Bengkal tadi. Sebenarnya kepada Mas Bengkal cuma kata ketua, sampaikan makasih. Jadi sebenarnya Mas, ternyata KPU punya tugas yang sangat rumit terkait dengan data pendudukan di mana sampai dengan saat ini ketika kita masuk satu sekolah kemarin sebenarnya SMK berapa? SMK 3 ya? SMK 3 yang Itu ada 95 yang berusia 17 tahun itu hanya ada 52 ya yang sudah ber-KTP, sudah rekam KTP. Jadi yang 49 itu Tapi itu kan sudah terdaftar di Dukcapil toh yang 49. ya betul. Tapi Artinya dia yang pasti belum rekam nanti KTP dia tidak punya KTP, tidak terekam di Dukcapil. Tetapi secara warga negara dia punya hak untuk masuk Benar, jangan nanti ada suketnya usianya itu sih. sudah 17 Ada suket itu. tahun. Dan yang lebih ini lagi Mbak, fenomena baru ya karena ini Terserah lah. Perajen itu. Iya. karena kemarin kita pas audiensi ke TA Pengadilan Agama Purwokerto itu ternyata hanya di Pengadilan Agama Purwokerto saja itu ada 394 yang nikah sebelum usia 17 tahun Di pada tahun ini Mbak. Tahun 2021 21 belum selesai. besok Ya, jawab. Itu karena pandemi alasan. perlu di Jadi Banyumas informasinya ada ya. ada 190. Nah, Di sana Itu harus disisir datanya ya. Ini ya. itu belum lagi ditambah di tahun 2020 ya. Ya betul. Kalau sampai 2024 ini sebuah potensi pemilih sangat besar, bisa 2-3 TPS tersendiri. Ya. Kalau tidak direncanakan dengan baik. Oleh karenanya sebagai perencanaan dan rencana yang baik, saya sudah merencanakan itu. Metodenya yang itu. Rencananya kita juga makasih Pak. Metodenya yang 300 itu boleh nggak sih datanya itu kita sisir, kita ambil nanti kalau pas 2024 kita masukkan itu boleh nggak itu? Sisir nggak? Ya. Jadi data yang ada di PA yang 300 itu kan belum masuk. Sudah langsung Mbak, Sudah. langsung kita eksekusi. Maksudnya, nah itu maksudnya Jadi sebenarnya data dari PA itu ke Dukcapil Ya, itu. yang terverifikasi baru berapa Mas kemarin Mas? sekitar Dari 375 dari Masih dalam proses 310. terus. Proses. Begitu. jadi Mas, jadi kita kan bukan mau mengelak sih enggak. Jadi tudingan, tuduhan bahwa KPU tidak memelihara data pemilih itu sudah kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Ya, Betul. betul. Dan jika masyarakat ingin mengerti, bisa lihat di websitenya. Setiap bulan Ya, kita update. Ya, Karena di situ tidak boleh secara semua elemen lengkap data, maka kita hanya menyampaikan rekapitulasinya saja Mbak. Tapi jelas berubah. Ya, ya. name Oke. dengan TPS. Gini Mas Subhan, kan kalau syarat memilih itu kan sudah 17 tahun ya diantaranya. Atau gitu. dan sudah Atau menikah. sudah menikah. Kalau misalnya sampai dengan pemilu 2024 sudah 17 tahun tapi belum rekam EKTP, kan kita hanya mendorong saja agar pemilih-pemilih ini segera rekam KTP begitu kan. Iya. Kalau ternyata sampai hari H belum rekam EKTP, ini kasusnya gimana? Surat keterangan itu dia minta surat. Kan syaratnya harus KTP elektronik kan untuk menjadi pemilih. Oh itu bukan nanti lah urusan. Kalau di kemarin itu ada PKW tersendiri yang yaitu pakai surat keterangan ketika tidak punya KTP itu biasanya aturan regulasi yang datanya itu langsung duduk bebas Ya. langsung. Jadi BIM Salabin langsung saat itu juga ada. Itu teknisnya mungkin 2016 dan 2004 itu berbeda juga. Mas Aziz, Mas Subhan, alur pemutahiran data yang dilakukan kamu Banyumas apa mungkin seluruh kamu Ya, Banyumas perlu tahu alurnya itu. Masuk kan? Ayo kan itu ya. Ayo ya. Karena kita kan harus tahu lah. data pemilih berlanjut 100% nih. Harus. Alurnya gimana Mas? Alur. Alurnya sebenarnya tadi yang disampaikan tadi ya Pak, soal kita kalau sudah ada data, ini kan sudah ada data. Data kita ada DPTN. Ini Kita pertama adalah masukan masyarakat Pak. masuk masyarakat. Masyarakat itu bisa dia memang pemilih baru 17 tahun misalnya, dia mendaftar aja. Ya. Saya 17 tahun mulai tahun ini misalnya dia daftar, kemudian kita masukkan. Atau saya dari misalnya kawin terus jadi janda atau duda, itu mereka juga kita dorong untuk perubahan status Pak. Nah, atau misalnya ada keluarganya yang meninggal, itu
itu yang diharapkan untuk partisipasi masyarakat. Tapi kan Ya pusing angin kita agak kesulitan karena memang tidak semua masyarakat atau tidak peduli. warga Banyumas peduli soal itu. Itu berarti mungkin ada kaitan dengan soft display. Bagaimana kasus display berjalan? Alurnya data dulu dari yang punya. Setelah itu Yang kita pasif ya Pak. Kemudian yang kedua itu aktif kita mendatangi instansi mitra lah ya, instansi ya. mitra kita dari Dukcapil, dari PA Banyumas, PA Purwokerto, Pendidikan, TNI Polri, Kementerian Agama dan mitra yang lain lah ya. yang lain yang kita Bahkan kita memang- masuk ke desa Mas ya. Iya. Desa. Lalu terus kita kalau yang dengan mitra itu kan memang karena sifatnya adalah mereka punya tugas dan nama masing-masing. Pak. Jadi terkadang tidak sesuai dengan yang kita butuhkan. Misalnya ada nama, alamat, tanggal lahir tapi tidak unik atau tidak ada nomor kakak. Nah tugas kita kalau ada elemen-elemen seperti itu kan masih mentah Pak. Nah tugas kita adalah mengkonsolidir data itu dengan Dukcapil. semua disandingkan dulu nggak dengan data kita? Kita biasanya cari data dulu Pak. Kalau disandingkan itu secara teknis Pak, itu kalau nama dan tanggal lahir itu agak susah. Gitu. Karena banyak nama di tempat kita, misalnya Imam Muhammad Arif saja Fulan atau siapa, Yasum misalnya. Itu nggak ada lagi itu Pak. banyak tanggal lahir yang sama Pak. Orang lama kan misalnya tahu-tahu 31 Desember tahun berapa. Sunarso kan banyak Itu banyak Sunarko tanggal lahirnya sama. Oke. Itu agak susah. Sing ngerti ya dan Wiyoko ya. Makanya kita lakukan itu dengan sistem sistem informasi administrasi kependudukan. Itu dengan kita memasukkan nama dan tanggal lahir, kita akan melihat di satu desa misalnya itu ada berapa. Nah kita bisa cari informasi yang lain. Ya, itu bisa dipakai itu. Lah kita di situ kan ada NIK, ada nomor kakak. Kita melengkapi elemen data. Lalu Nah setelah sudah ada nih ada konfirmasi bahwa si A memang ada warga sini masih aktif secara kependudukan. Kemudian sebelum itu kita masukkan dulu Pak. Sebelum dimasukkan kita sandingkan dulu barangkali si tadi Pak Sunarso misalnya itu ternyata sudah ada di DPT Pak. Nah, dengan NIK yang sama itu kan sudah ada NIK kita bisa sandingkan. Nah kalau sudah ada berarti kita tidak bisa. Tapi kalau memang belum ada itu kita langsung tambahkan. Baru setelah itu kita pleno untuk penentuan. Lalu status Dukcapil itu dalam rangka apa? Ya kita konsolidasi data karena validasi ya. ya Validasi data. konsolidasi dan validasi data. Jadi banyak misalnya ini Pak, kita tidak bisa menafikan bahwa kelemahan di DPT 2019 itu juga masih ada yang ditemukan misalnya NIK invalid Pak. Kita tidak bisa menafikan karena memang kemarin terjadi seperti itu. Kemudian ada misalnya ternyata di DPT misalnya ada RT RW masih kosong Pak. Nah itu sebelum kita lakukan kemarin yang mulai 2020 PDBP pun kita sudah lacak ini kita solusinya gimana? Akhirnya ke Dukcapil. Berdasarkan NIK misalnya NIK sudah ada nama, kita perbaiki dulu nomor kakaknya, nomor NIK-nya, alamat lengkapnya kita baru masukkan lagi ke itu bagian dari pemeliharaan. Jadi DPT apa data pemilih berkelanjutan yang kita kuasai dan kita plenokan setelah dapat validasi lah ya. Verifikasi ya, setelah koordinasi ya. Ya, Koordinasi dan tadi konsolidasi dengan Dukcapil ya. Ya. Oke. Artinya data yang kita punya memang valid gitu ya. Valid setelah proses yang tadi ada proses penyampingan dan proses pengolahan, ada konsolidasi, ada validasi, baru kita plenokan dan kita juga ngundang pihak yang lain. Nah, mungkin ini Pak. Jadi setelah tadi kan kita kemarin beberapa kali ke desa gitu. Iya. Nah, sistem administrasi di Dukcapil ternyata tidak bisa misalnya seorang sudah meninggal. Secara faktual ada. Tapi ketika yang keluarganya atau para pihak yang berurusan tidak mengurus surat keterangan kematian, itu tidak bisa dihapus dari sistem Harus masih tetap hidup lah masih itu. hidup lah secara administratif. Nah, kalau mereka kan karena administrasi kependudukan kan modalnya de jure Pak. Kalau masih ada itu ya berarti tidak bisa dihapus. Tapi kalau kita kan de jure dan de facto. Artinya ketika kita kemarin ada, nih saya misalnya kemarin ke Cilongok, ada di sana melaporkan memang ini sudah meninggal Mas si A.
sudah meninggal tapi Belum keluarganya jauh. ngurus Pak. Oh ya. Ya pasti tetap aja. Nah, kalau kita kan bisa Bisa, langsung eksekusi ya. TMS ya. Berarti yang kita lakukan itu 3 hal ya. Pemilih pemula, Ya. pemilih TMS, dan perubahan data ya. Ini kami Banyumas program pemilihan data pemilih berlanjutan itu meliputi 3 ini ya. Nginput pemilih pemula itu dari baru ya. Ya. Dari mana? Dari tadi pernikahan dini, dari yang usia 17 tahun, dari pensiunan TNI Polri, Atau yang pindah datang. atau pindah datang ke Banyumas. Itu pemilih baru. Sehingga mitra kita ya banyak tadi disampaikan, ada pengadilan, ada Kementerian Agama, ada Dinas Pendidikan, ada TNI Kodim Polresta, dan Korem. Kalau perubahan TMS meliputi mati, terus pindah keluar Pak. pindah keluar atau pindah domisili ya, Pindah domisili keluar Banyumas. dan menjadi anggota TNI Polri, itu di TMS ya. TMS. Sedangkan perubahan status tadi ya, janda, Ya itulah pokoknya elemen data Pak. ada data ya, perubahan data ya. Elemen Janda jadi informasikan ke sini. Termasuk perubahan disabilitas juga itu Ada. perubahan data. Ya perubahan data. Semula tidak menyelesaikan menjadi sekarang satu Ya. Atau sebaliknya. atau selalu oke. Itu 3 hal ya yang apabila yang kita lakukan. Selanjutnya gimana Mas Asus? Untuk jumlah TPS itu kan 2019 berapa ya? Berapa kemarin? Untuk 54 untuk pemilu ya. Basis DPT kita yang dimutakhirkan tadi yang kita pleno ini langsung masuk ke TPS ini nggak Mas? Iya, Iya, betul. Yang Masuk ke TPS Langsung misalkan termasuk Jadi perubahan begini, DPT itu nanti di Sidalih itu sudah langsung masuk ke TPS ketua. Jadi bukan asal diperbaiki, dicoret. Otomatis ya? Tidak, ya. Oke, coba. Harus kita masukkan. Misalnya begini, Mas Hanan, Hanan, TPS mana? Berapa kemarin? Anjar kembar Pira ya. Lali. Imam Arif, TPS 3 Banteran. nah, 3 Panteran. Lalu anaknya saya, Fatin, itu kan dulu belum Ya sudah Jadi, sekarang udah 17. Apakah otomatis? Otomatis masuk Ya, TPS. karena di KTP-nya alamatnya di Santeran, Santeran. Maka masukannya itu juga langsung ke TPS ya. Betul. Oh. Ini yang namanya besok TPS-nya permanen dan tempatnya juga. Tidak berubah-ubah. Masuk misalkan ibu saya meninggal, itu langsung di TPS mengurangi. Orang TPS itu. Jumlah TPS itu. Tapi kalau ketua belum lapor ya isi ure. Bukan, karena tadi kan kita udah konkret. Oh, konkret Kita ya. di foto Pak. Oh, iya. Ya kalau Oh, kita di foto Pak. Kita di samping basis di Dukcapil, kita turun ke lapangan Bapak. Berarti udah di Ini Bapak ya? ini sekali-kali diajak. enggak. Orang sepeda orang gitu. Setelah kami Banyumas kita jalan tanpa SPBD lah. Aku nanya Mas Asis, Mas Suman. Tadi kan ada keterangan pemerintah kan ngeluarin DP4 ya. 6 bulan sekali. Ya, masalahnya ketika DP4 itu turun, sementara kan kita jalan nih. Kita kan menyisir dan update. Jangan-jangan DP4 dan ini kan contoh tuh. Bukan. Ya DP4 ya kan ada perubahan pergerakan. Sementara data terus kita sisir. Apakah orang Mindogawe ini ya nantinya misal DP4-nya masih kotor, sementara pemutakhiran berjalan terus. Itu hubungan DP4 dengan pemutakhiran. Oke Mas, sweet Mas untuk jawab. Iya kan? Saya kira enggak. Kan bahasanya sebenarnya DP4 kan kotor kan. Gini, jadi itu adalah bukan di KPU di wilayah kita, Iya, tapi itu iya. di Kemendagri dengan KPU RI. Ya. Jadi seluruh Banyumas bahwa 6 bulan data itu dari Kemendagri menyerahkan data ke KPU, Hanya ke KPU. kemudian dari KPU RI menyerahkan ke provinsi turun ke kita. Artinya selama nunggu ini data turun, Kita tetap itu berjalan karena satu amanat undang-undang. Yang kedua namanya juga pemutakhiran data berkelanjutan, Mbak. Nah kemudian nunggu berarti nggak berkelanjutan. Nah ini ada dilakukan oleh KPU Kabupaten Banyumas. Tetapi sekali lagi bahwa data ini merupakan data yang katakanlah samping dinamis juga dalam artian pada saat tahapan nanti tetap ada tahapan pemutakhiran daftar pemilih. Seperti misalnya nanti ada DPS, tetap ada DPT penetapan itu tetap ada. Berarti besok masih ada PPDB. Lah ini kalau PPDP ke depan mau dibedakan dengan ini. Cuma pada saat penentuan DPT-nya ini tidak serta-merta ini menjadi DPT langsung. masih ada tahapan. Ada. Ada proses. Proses. Itu DPK barang mesti ono ku ya.
Nah itu setiap tahun ada juga. Ya itu karena memang itu single ID di Indonesia itu masih sedikit simpang siur, Mbak. Jadi ada orang yang punya mungkin gitu ya, Mas Hanan KTP dengan SIM-nya beda, namanya di KTP Hanan, di SIM-nya Yoko. Oke, tadi TPS 5437 ya untuk pemilu. Ya. Itu 2019 untuk sampai saat ini hasil kemarin acik ya, Masih ada. masih acik ya. Untuk saat ini Mas, Ya. karena tidak tahu nanti ada ledakan. Kita juga nggak tahu Pak, jadi mungkin di PKPU nanti sudah diatur misalnya untuk 2024 maksimum TPS berapa Pak? Ini berapa kemarin? 500 ya? Kemarin 300 Pak. Kita Maksimum yang 2019 masih berapa? 300. 300 per TPS sehingga muncul 5437 ya. Ya. 300 Mas Hanan. Iya. Dan ini yang senantiasa kita mutakhirkan ini basis Ya. TPS ya. Oke. Tetapi memungkinkan untuk ketika tambahan penduduk yang prediksinya banyak, Ya. itu mungkinnya tambah ya. Sangat mungkin. Mungkin tambah. Prediksi kita kalau asumsi itu tumbuh berapa ya kemarin ya? Kalau di pemilunya itu sampai 1,5. 1,5 ya. Total. Dari 100 juta, bukan. total Sampai 2024 ya. 2024. Dari 1.350.000 50. di tahun 2019 DBT, Ya. kemungkinan di 2024 selama 5 tahun 1.500.000-an ya. 1.500.000 sehingga Berarti lebih naik dari 5.000 TPS ya. Lebih Pak. 200 TPS 200.000 ya. Ya. Nih, kan kita di plan kemarin baru tambah 3.000 apa ya? Ya, Kalau yang lebih dari kemarin. untuk Pemutakhiran. Pemula. Oke, kita pemutakhiran data pemilih. Oh, Yang ya, lakukan ya. kan Berarti dari tadi nominal 200.000 ya. baru 2.000 ya. 3.000. Gitu. Sehingga ada kan ini yang menjelaskan Mas. Oh iya. Ini kan 1,5 asumsi tidak ada yang nggak mati ya, oh ya. Ya. Tidak meninggal ya. Tidak ada meninggal, tidak ada pindah ya. Ya, betul. Ya. Asumsinya 1,4 lah. Mas, kan ada sekitar 100.000 ini baru. Ini terobosan ini program datin ini apa ini? Gimana ketua? Ini Aja ya harus kita lakukan. Kalau kita kan tadi kita Mas Hanan dan seluruh kami Banyumas, kita tadi teriak-teriak nih ke pimpinan dewan nih. Kita juga Pak, tolonglah kita punya program pemetaan data pemilih berlanjutan. Kita punya target sekian ratus 100.000. pemilih, 100.000 pemilih, sedangkan kita tidak di backup anggaran kan. Sehingga saya sampaikan tadi ya, bahwa pemilu 2024 adalah harus sukses ketika ada kolaborasi sinergi bersama, dukung bersama. Kita ada anggaran, kita siap untuk turun ke lapangan, yuk bantulah gitu. Kita ini. Aduh. Disuruh memberikan surat. Betul. Karena apa hasil analisa kita ya Mas, bahwa kantong-kantong pemilih itu di sekolah ya. Di sekolah itu kan benar-benar kantong di sekolah. Lalu kalau di desa-desa harus proaktif ya. Kita tidak ada kaki, kita kan perlu ke bawah. Walaupun nanti bikinnya bikin sosdiki ataupun yang lain. Berarti prediksinya nanti 2024 itu bisa DPT-nya di atas 1,5 juta ya. Ya, 1.500.000. Itulah Pak para Pemilih. Pak Bupati dan Dewan tolong kasih anggaran. Semoga nonton. Ini memang kebutuhan kita kan. Ini amanat undang-undang. Di samping itu kita karena tadi sangat minim anggaran ya. Ya, undang bukan Kita- ini ketua, undang Ya. gue. Tidak ada untuk itu. Oke, kita ikhtiar kita sedulur Banyumas, sedulur KPU Banyumas, karena kita siap lah fight lah ya. Tetapi kita juga butuh partisipasi ya dari aktif. aktif dari masyarakat. Silakan misalnya kalau ada saudara atau anak yang Belum terdaftar. 17 tahun ya, silakan laporin kami. Ada pemutahiran, ada perubahan data janda, duda, TNI, Polri, Yang udah pensiun. perubahan Domisili domisili wilayah, kemudian silakan laporin kami. Begitu juga ketika ada perubahan TMS ya, misalnya meninggal ataupun jadi TNI Polri, silakan lah. Mekanisme lapornya Mekanismenya gimana Mas? gimana? Ada apa? Ada kita memang sedang merancang untuk
Yang pertama aplikasi untuk teknik, Pak. Tapi karena memang kemarin dari KPOI arahannya untuk kita sangat berhati-hati karena data pemilih ini kan lagi musim rawan nih, Pak. Jadi kemungkinan nanti akan dibuat dengan sistem yang manual ya. Nah, kemudian kalau yang sudah berjalan sekarang itu kita membuka hotline, meskipun nggak ada 24 jam ya. Itu di hari kerja kita masyarakat Banyumas bisa menghubungi nomor WA 0895 0895 3533 3533 23.000. Sudah lama itu. Sudah lama dibuka. Apa ada yang masuk nggak? Belum ya? Paling harusnya ini ya. Pak, kalau yang masuk kita memang harus proaktif, terutama di kantong-kantong pemilih pemula. Jadi pelajaran penting kemarin kantong pemilu pemula misalnya di SMK 3 SMK Muhammadiyah termasuk ya. SMK Muhammadiyah Kebakaran itu kita dapat banyak karena selain kita Sisdikli itu kita menyampaikan mereka suruh membuka link ini kemudian mendaftar sana. Atau kita ke sekolah minta dapodik apa ya Mas? Atau Dapodik ada linknya nggak Mas? Ini yang mantan wakil kepala sekolah ini. Kalau di Dapodik tidak ada. Tidak ada link. Tidak ada. Kalau data penduduk, kalau di data masing-masing siswanya dan guru itu ada semua. Ada ya. Nik, kakak, alamat, tempat tanggal lahir. Berarti masuk sekolah di kopi bisa ya? Bisa. Cuma kemudian kalau kita ada MOU dengan dinas MOU langsung minta dapodik aja lah ya. Nah, ini dengan dinas pendidikan karena di bawah nama pendidikan. Regulasinya saya juga tidak tahu karena saya sudah tidak di sekolah itu. Kalau ini kan mungkin itu wilayah provinsi kalau saya dengan profesi ya. pendidikan bisa eksekusi saya. provinsi Di provinsi itu dengan Enak itu ya berarti. sama ini juga yang di bawah Kemenak, Pak. Kemenangannya kan sama itu. Emis namanya Emis. Kalau di Emis ya. Pak Kanwil Kemenak. Jadi nanti terus Bisa membedakan. Nah itu dari payung nanti kita berjalan ke cabang dinas itu agak mudah. Oke, nanti kita sampaikan. Walaupun tidak ada anggaran gitu, Pak. Oh iya. Kalau di lembaga saya bisa ya. Saya coba nanti lah kita komunikasikan ya. Saya dulu sekretaris lembaga pendidikan. Oh iya. Galak banget tapi galak banget sih. Galak banget sih. Bawa sekolah ratusan sekolah baca Pak. Tapi saya mengundurkan dia kalau enggak gampang banget. Terbantu sih. Gitu ya. Oke. Oke, yang lain yang disampaikan? Asis? Begini, mungkin sekitar bentar. Yang pertama terkait DPP ini, KPU sangat mengharapkan bukan hanya dari masyarakat, tapi juga dari instansi lain, khususnya peserta pemilu. Bahwa yang sangat berkepentingan terkait ini bukan hanya KPU, tapi juga peserta pemilu, di mana mereka sudah bisa mengukur atau menilai jumlah DPP berapa, kemudian yang mereka butuhkan untuk data pemilih ini kan peserta pemilu. Oh, peserta pemilu sampai nanti ya? Ya betul. Bisa kita manfaat kalau bantuan itu ya? semua peserta pemilu bisa proaktif memberikan data informasi terkait anggotanya maupun tidak sampai tingkatan bawah itu sampai ada yang anak ranting. Ada ranting sampai RT ada itu? Iya. Bahkan ada anak-anak punya sendiri. Ada ranting itu sangat terbantu dari peserta politik. Jadi semua saja parpol yang punya sampai tingkatan bawah ada informasi terkait dengan pemutaran data pemilih, entah itu pemilih mula atau pemilih baru atau meninggal. Itu tadi salah satu parpol juga mengatakan, Pak, ada beberapa pengurusnya meninggal. Biasanya kita belum dilapori. Betul. Tapi jangan banyak TPS dulu deh. Input dapat baru nggak. Mau salah TMS ya. Kalau berkurang, Pak. Iya. Karena yang tadi ketua bilang kita masih punya PR 200.000 ini caranya gimana ya? Kita sampaikan kita dewan tadi Pak. Ya. Kita sampaikan Pak caranya gimana kalau tidak ada sinergi dengan pemerintah daerah. Tidak ada backup, baik anggaran maupun kebijakan. Boleh kalau anggaran enggak lah, misalnya boleh aja enggak. Kalau kebijakan, instruksikan ke misalnya instansi terkait untuk membantu misalnya kan itu meringankan tugas KPU. Kan itu ya Mas Anan? Iya, setuju. Orang kalau kita kan Orang wae duit yang wae bantuan. kebijakan ada gitu. Orang anu lah. Sembur-semburan gas lah. Nah, ya daripada orang Kan ada sih dong merasa temen dia kamu. Aduh. Oke. Oke. Gitu? Oke, ada yang lagi Mas Wan yang disampaikan? Cukup, Pak. Cukup Mas Anan?
Bagus. Cukup. Jadi anu ketua lapor. Ini kan kita sudah kita sudah ketiga loh ini loh. Ya pertama dulu tata organisasi, kemudian part politik ya. Kalau kemudian sekarang hari ini tentang data pemilih. Nah, Kamis depan ketua kita mau mengagendakan jadi yaitu nanti sosialisasi sosial. Oke. Itu Akeh banget temanya. Cukup. Oke, Mas Haji cukup. Terima kasih sedulur kami Banyumas. Demikian tadi perbincangan kami terkait dengan daftar pemilih berkelanjutan, termasuk kami berharap banyak partisipasi aktif karena salah satu prinsip daftar pemilih adalah partisipatif. Artinya partisipasi dari pemilih dari masyarakat kami harapkan untuk proaktif melaporkan kalau ada daftar pemilih baru, kalau ada perubahan status ataupun terkait dengan pemilih TMS. Kita jumpa lagi di Kamis depan. acara Kemisan minggu depan dalam masih bersama kita KPU Kabupaten Banyumas di program Sinaren. KPU Banyumas siap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.